Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Baik, kali ini di pertemuan kita akan membahas tentang prinsip-prinsip testing ya, untuk melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi, di dalam melakukan sebuah testing ya ataupun pengujian ya, terdapat beberapa prinsip-prinsip testing yang dimana nanti prinsip-prinsip ini menjadi bahan acuan ya yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan sebuah testing seperti itu. Nah, eh, di dalam melakukan testing yang dibuat ya, biasanya kegiatan testing itu tidak hanya untuk mengevaluasi ataupun mengecek pada satu bagian saja, tetapi banyak bagian yang mungkin di-testing ataupun diuji. Karena memang ya di dalam kegiatan testing itu bisa saja ya testing yang dibuat itu untuk menganalisa serangkaian proses yang akan dibuat contohnya pada aplikasi bisnis yang dirancang. Ini contoh ya. Nah, jadi testing itu memang untuk menguji, mengevaluasi serangkaian prosesnya. Nah, salah satu contoh nih, contohnya itu untuk menganalisis sistem dari desainnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana dengan testing itu bisa menganalisis sistem dari kebutuhan pengguna pada sistem. Ya kan? Nah, ketiga itu analisis sistem dari fungsionalitas pada pengguna. Yang artinya bagaimana produk itu dapat diterima oleh pengguna ataupun si user. Nah, jadi di dalam kegiatan proses testing ini ya banyak sekali unsur-unsur daripada kebutuhan aplikasi yang harus dites ataupun diuji coba. Nah, untuk inilah 6 kunci, 6 kunci prinsip-prinsip testing ini kita jadikan untuk dapat kita ikuti dalam membantu kita untuk melakukan testing ataupun pengujian sebuah aplikasi. Nah, di sini ya ada 6 prinsip ya, 6 kunci prinsip. Yang pertama, testing yang komplit tidak mungkin ya. Nah, jadi di dalam melakukan sebuah testing ataupun pengujian sistem ya tidak bisa di dalam melakukan sebuah testing itu langsung menyelesaikan semua permasalahan secara komplit. Ya, kenapa? Karena memang di dalam testing sebuah sistem itu cukup memiliki permasalahan yang kompleks ya. Nah, kemudian yang kedua, testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Nah, seperti apa maksudnya? Nanti di slide berikutnya kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, alasan yang penting, ya ini alasan penting diadakannya testing itu adalah untuk mencegah terjadinya error. Ya, pasti ya. Karena memang dengan testing ini nanti kita bisa melihat ya apakah ada yang error di dalam sistem, kemudian apakah ada bagian-bagian yang kurang ya dan lain sebagainya. Kemudian ya testing ini berbasis pada risiko. Nah, seperti apa nanti juga akan kita bahas. Nah, kemudian testing harus direncanakan. Nah, ini dia. Kenapa testing itu harus direncanakan? Ya, kembali ke poin yang pertama tadi. Ya kan, karena memang dalam pengujian ataupun evaluasi testing sebuah sistem itu memiliki permasalahan yang kompleks ya. Nah, kemudian yang keenam ya, testing membutuhkan independensi. Nah, apa yang dimaksud dengan independensi? Artinya di dalam melakukan sebuah testing, evaluasi terhadap sebuah sistem ya, tidak boleh ada yang namanya tekanan dari pihak manapun ya, tidak boleh ada unsur tekanan dari manapun. Jadi sifatnya bebas ya, seperti itu.